Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Halo teman-teman. Apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan semoga kita senantiasa berbahagia bersama. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bercerita yang cerita ini terdapat dalam kitab suci Tripitaka. Judulnya Alawaka. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak siapa sih Alawaka ini dan gimana ceritanya? Buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik ya teman-teman. Alawaka, si raksasa, makhluk pemakan daging manusia yang menjadi sadar. Alawaka yang tinggal di dekat kota Alafi adalah pemakan daging manusia. Karena begitu galak, berkuasa, dan liciknya, maka ia dikenal sebagai si raksasa. Suatu hari, raja pergi berburu rusa di hutan dan ia ditangkap oleh Alawaka. Raja pun memohon kepada Alawaka agar ia dilepaskan. Kumohon Alawaka, lepaskan aku, kumohon. Aku akan mengaburkan apa saja yang kau inginkan jika kau membebaskan aku. Kumohon. Alawaka pun kemudian membebaskan raja. Tetapi sebagai ganti dari kebebasannya, ia harus mengirimkan satu orang setiap hari ke hutan sebagai persembahan untuk Alawaka. Setiap hari pun seorang tahanan dikirim ke dalam hutan dengan membawa sepiring nasi. Dikatakan untuk mendapatkan kebebasannya, orang tersebut harus pergi ke pohon tertentu, meletakkan piring di sana, dan kemudian dia dapat bebas. Pada mulanya, banyak sekali para tahanan yang dengan sukarela melaksanakan tugas yang sederhana itu. Tetapi, setelah waktu berlalu, tak seorang pun teman-teman yang kembali untuk menceritakan apa yang terjadi pada para tahanan lainnya. Para tahanan harus dipaksa setiap hari ke hutan. Segera saja penjara menjadi kosong. Bagaimana sekarang cara raja memenuhi janjinya untuk mengirimkan satu orang setiap hari ke hutan? Para menteri pun mengusulkan kepada raja. Hormat raja, bagaimana jika kita meletakkan bungkusan-bungkusan emas berisi emas di jalanan? Mereka yang ditemukan mengambil bungkusan tersebut akan kita tangkap dan kita kirim ke Alawaka. Boleh juga saranmu itu. Mari kita lakukan cara itu. Banyak orang yang sudah ditangkap karena mengambil bungkusan tersebut. Lama-kelamaan, tak seorang pun yang berani mengambil bungkusan tersebut. Akhirnya, usaha terakhirnya adalah raja mulai menangkap anak-anak untuk dijadikan persembahan. Permasalahan yang menakutkan ini membuat kota tersebut menjadi sepi. Akhirnya hanya tinggal satu orang anak laki-laki dan itu adalah putra sang raja. Bagaimana ini? Rakyat-rakyatku sudah kukirimkan ke Alawaka untuk dijadikan persembahan. Siapa lagi yang harus kukirimkan? Benar, anakku. Ini adalah satu-satunya cara terakhirku agar aku bisa selamat. Maafkan ayah nak, ayah akan mengirimkanmu kepada Alawaka. Dengan berat hati, raja pun memerintahkan agar pangeran dikirimkan ke Alawaka keesokan paginya. Hari itu, kebetulan Buddha berada di dekat kota itu. Ketika beliau memantau dunia ini dengan mata batinnya pagi itu, ia melihat apa yang sedang terjadi. Karena rasa belas kasihnya kepada raja, Alawaka, dan pangeran, sang Buddha pun seharian melakukan perjalanan menuju ke tempat raksasa tersebut. Pada malam harinya, ia tiba di pintu goa tersebut. Si raksasa sedang pergi ke gunung. Buddha pun menanyakan kepada penjaga gerbang. Apakah saya dapat bermalam di sini? Penjaga gerbang terkejut melihat kedatangan sang Buddha. Tunggu, saya tanyakan dulu kepada tuan saya akan segera kembali. Buddha pun langsung masuk dan duduk di tempat si raksasa.
dan ia membabarkan dharma kepada para istri raksasa tersebut. Ketika si raksasa mendengar apa yang telah terjadi dari penjaga gerbang tersebut, ia segera pulang dengan sangat marah. Dengan kekuatan maha dahsyatnya, dia menciptakan goncangan yang sangat hebat disertai guntur, kilat angin, dan hujan. Tetapi sang Buddha tidak takut. Lalu Alavaka pun mencoba menyerang sang Buddha dengan melemparkan tombaknya menghantam sang Buddha. Tetapi sebelum senjata tersebut menyentuh beliau, tombak-tombak itu sudah jatuh di dekat kaki sang Buddha. Alavaka pun berkata, benarkah tindakan Anda, seorang makhluk suci, masuk dan duduk di antara para istri yang pemilik rumahnya sedang tidak ada di tempat? Buddha pun langsung bangkit dan segera meninggalkan tempat itu. Alavaka pun berpikir, betapa bodohnya saya membuang-buang tenaga hanya mencoba menakuti petapa ini. Alavaka pun mengubah taktiknya dan ia bertanya kepada sang Buddha. Saya akan menanyaimu beberapa pertanyaan. Jika kau tidak dapat menjawabnya, saya akan mengoyak jantungmu, membunuhmu, dan melemparkanmu ke seberang sungai. Buddha pun menjawab dengan tenang. Tak seorang pun Alavaka, entah dia seorang manusia, dewa, petapa, Brahma atau Brahmana, yang dapat melakukan hal itu terhadapku. Tetapi jika kau ingin menanyakan sesuatu, silakan lakukan. Alavaka pun menanyakan beberapa pertanyaan yang ia pelajari dari orang tuanya yang juga didapatkannya secara turun-menurun. Alavaka telah lupa pada jawabannya, tetapi ia harus melestarikan jawaban tersebut dengan menuliskannya di atas daun emas. Pertanyaan tersebut adalah, apakah kekayaan terbesar bagi seorang manusia? Apakah yang dapat memberikan kebahagiaan tertinggi bila seseorang menguasainya dengan baik? Apakah rasa termanis dari semua rasa? Apakah jalan yang sepatutnya dilaksanakan? Buddha pun menjawab dengan tenang. Alavaka, kekayaan terbesar bagi seorang manusia adalah keyakinan. Doktrin atau ajaran yang baik bila dikuasai dengan baik akan memberikan kebahagiaan tertinggi. Rasa termanis dari semua rasa adalah kebenaran. Hidup yang bijaksana adalah cara hidup yang sepatutnya. Alavaka pun menanyakan beberapa pertanyaan lagi yang semuanya sudah dijawab oleh sang Buddha. Pertanyaan terakhirnya adalah, ketika seseorang meninggalkan dunia ini menuju dunia atau alam berikutnya, bagaimana agar seseorang itu tidak bersedih? Buddha pun menjawab dengan tenang lagi. Ia yang memiliki 4 kebajikan ini: kebenaran, moral yang baik, keberanian, dan kemurahan hati. Maka ketika seseorang meninggalkan dunia ini, ia tidak akan bersedih. Karena Alavaka mengerti dari arti kata sang Buddha, Alavaka pun mengerti dan berkata, sekarang saya tahu apa rahasia dari kesejahteraan masa depanku. Demi kesejahteraan dan kebaikan diriku, sang Buddha datang ke Alavi. Alavaka pun bersujud kepada sang Buddha agar ia diterima sebagai muridnya. Buddha, kumohon, ampuni aku. Maafkan aku, sang Buddha. Terima aku sebagai muridmu. Lalu, Buddha pun menerimanya sebagai muridnya. Alavaka tersadar atas kesalahannya selama ini. Ia telah memahami kesejahteraannya di masa mendatang. Ia telah mengetahui tanah yang subur yang mampu menghasilkan buah yang berlimpah. Ia menjadi sosok yang baik dan mau membantu masyarakat karena rasa belas kasihnya. Keesokan paginya pun tiba.
ketika para petugas kerajaan datang bersama putra pangeran. Ketika anak tersebut dituntun ke Alafaka. Nah, ketika itu Alafaka merasa malu terhadap dirinya sendiri karena menerima anak tersebut sebagai persembahan raja. Sebaliknya teman-teman, Alafaka menciumnya, memeluknya, dan menuntunnya kembali ke petugas kerajaan. Nah, teman-teman, tentu saja perubahan dari Alafaka, pemakan daging manusia, menunjukkan bagaimana Sang Buddha dengan kebijaksanaan dan welas asihnya yang besar mampu menjinakkan makhluk yang ganas seperti Alafaka dan mengubahnya menjadi murid yang lembut. Demikianlah dari kisah ini memberi inspirasi kepada kita semua agar berperilaku welas asih dalam hidup. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru orang-orang yang berperilaku jahat merupakan bukti dirinya kekurangan cinta kasih dalam hidupnya. Andalah orang yang paling tepat untuk menebarkan cinta kasih dalam hidup ini. Hidup ini singkat. Jangan dipersingkat dengan kemarahan dan kekecewaan. Bersedihlah sebentar. Tapi jangan sampai kehilangan kejernihan pandanganmu. Semoga dengan cerita ini dapat menambah pengetahuan dan keyakinan kita terhadap Tiraratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.